Halo semuanya, seminggu sudah berlalu, kita bertemu lagi dalam ibadah online ABI Ambarawa. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia sampai saat ini beribadah bersama melalui channel YouTube ABI Ambarawa. Kakak tidak pernah bosan mengingatkan teman-teman semua untuk berpakaian yang rapi dan dengan sikap yang baik dalam mengikuti rangkaian ibadah hari ini. Jangan lupa menyiapkan Alkitab dan buku saku sekolah minggu kalian. Teman-teman bisa mengajak orang tua, kakak, atau orang dewasa yang ada di rumah untuk membimbing kalian selama ibadah ini berlangsung. Ajak juga teman-teman kalian yang mau belajar tentang kasih Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah ini. Teman-teman juga bisa memberikan persembahan dengan memasukkan persembahan ke kotak persembahan gereja dengan menuliskan persembahan ABI. Gereja buka mulai pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tirukan KIB berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terimalah persembahan pujian kami kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, semuanya siap? Ayo ikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan semangat. Ayo! Mari kita memuji Tuhan, kita harus saling mencintai, saling mengasihi, karena itu adalah maunya Tuhan. Dengan semangat pujikan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Sekali lagi biar semangat. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Haleluya. Mari kita tunjukkan kasih yang sudah kita miliki kepada semua orang. Kita harus sabar. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 K-A-S-I-H, 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 kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sahabat, tidak
lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kita bentuk K-A-S-I-H lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa teman-teman? Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih. Kasih itu apa? Ingat-ingat ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasihnya siapa? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih itu memaafkan dan tidak pernah dendam dan tidak menyimpan kesalahan orang. Kita harus mau memaafkan ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali, segenap hati. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali, segenap hati. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali, segenap hati. Bukan hanya berapa kali, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali, segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari adik-adik, saatnya kita mau belajar mengampuni kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, karena Tuhan Yesus sudah dulu mengampuni semua kesalahan kita. Mari pujikan pujian ini dengan bersungguh-sungguh. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang tulus. Nyanyikan bersama. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih.
hatiku telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita berdoa, tidak usah tirukan Kak Isa berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Pada hari ini kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan ya Bapa. Sebentar waktunya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau masuk ke dalam hati kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Engkau akan membentuk hati kami melalui firman yang akan Engkau sampaikan ya Bapa. Engkau mengurapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami dan kami dapat menjadi buah yang baik di lingkungan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, halo. Bagaimana kabar kalian semua? Masih semangat ya beribadah di rumah? Hari ini kakak akan menjelaskan kepada kalian hal mengasihi musuh. Di sini kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik, pernahkah adik-adik semua dinakali sama temennya, diejek sama temennya, atau mungkin ada anak yang menjauhi kalian karena kalian anak Tuhan? Seringkali kita mendengar perkataan ini, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada kita? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak hanya itu juga adik-adik, Tuhan Yesus memberikan contoh, memberi gambaran kasih-Nya seperti Tuhan yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Itu artinya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama, mengasihi semua orang, mengasihi semua teman-teman kita.
tanpa pilih kasih, tanpa memilih-milih, tanpa membeda-bedakan. Lalu bagaimana caranya ya adik-adik supaya kita mengasihi teman-teman yang berbuat buruk kepada kita? Yang pertama, berbuat baik. Berbuat baik itu adalah perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Perbuatan yang tidak menyakiti hati orang lain. Berbuat baik itu kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, termasuk kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Yang kedua, berdoa. Berdoa itu termasuk kepada teman-teman yang tidak menyukai kita. Berdoa itu kita tidak boleh mengucapkan hal-hal yang buruk dalam berdoa. Contohnya seperti ini adik-adik. Tuhan Yesus, kemarin si A nakal, besok biar si A dapat nilai jelek, besok biar si A sakit. Kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik dinakali sama teman, kalau kalian dijahili sama teman, kalau kalian dijauhi sama teman-teman, atau teman-teman itu membuat hati kalian sedih, membuat hati kalian jengkel, membuat kalian marah, ingat, kita tidak perlu membalas dengan perbuatan yang sama. Misalnya seperti ini adik-adik, mungkin kalau teman kalian kemarin nakal, besok kalian ikut nakal juga, besok kalian ikut mengejek juga. Tidak seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik dinakali sama teman, dijahili sama teman, diejek sama teman, teman-teman tadi membuat hati kalian sedih, membuat kalian marah, membuat kalian jengkel. Ingat, kalian tidak perlu membalas dengan perbuatan yang sama. Tapi kalau teman-teman tadi melakukan hal-hal yang lebih buruk, semisal mendorong kalian sampai terjatuh, memukul kalian, beritahu kepada orang tua, beritahu kepada guru, beritahu kepada orang yang lebih dewasa supaya kalian dilindungi. Adik-adik ingat firman Tuhan hari ini ya. Tuhan Yesus memberi gambaran kasih-Nya seperti Tuhan yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Meskipun Tuhan tahu ada orang yang jahat di sekelilingnya, tapi Tuhan Yesus tetap menyayangi mereka. Adik-adik tetap berdoa dan berbuat baik ya. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau belajar untuk mengasihi musuh? Yuk kita baca firman Tuhan hari ini di Matius 5 ayat 44. Yuk dibuka bersama-sama. Sudah dibuka? Yuk kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi ya adik-adik, kurang keras. Yuk lagi, Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hebat. Adik-adik sudah mau belajar untuk mengasihi musuh ya. Kita tetap berdoa dan berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan Kak Abi kan? Hari ini kita belajar untuk apa? Mengasihi dan mengampuni. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, ini di depan Tante Ocha ada sesuatu yang akan kita bikin. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami terima. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mau mengasihi dan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami terus dapat berbuat baik. Karena tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak akan mampu. Jadikan kami anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sangat diberkati untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah sekarang kita akan membuat apa ini ya?
matahari. Tadi di firman Kak Abi menjelaskan bahwa kasih Tuhan itu seperti matahari yang menyinari orang jahat dan juga menyinari orang baik. Matahari tidak hanya menyinari orang baik saja ya. Nah, oleh sebab itu saat ini kita akan membuat matahari. Bahan yang diperlukan itu sangat sederhana adik-adik. Nih, ada kertas yang kita gunting berbentuk lingkaran, kemudian di tengahnya kita gambar lingkaran juga, kemudian kita garis-garis ya. Setelah digaris-garis begini, kita akan gunting garis-garisnya. Kita gunting ya. Kalau adik-adik di rumah ada kakak, ada mama, atau ada siapa yang sudah besar, bisa minta tolong untuk diawasi ya. Dan harus berhati-hati. Nah, ini sudah digunting semua. Kalau sudah digunting begini, kita akan melipat. Melipatnya bagaimana? Ini kita akan lipat ke samping begini ya. Ini diteruskan sampai selesai. Kita lipat terus. Kita lipat lagi sampai habis. Oke ya. Ini sangat mudah adik-adik. Oke, tuh nanti akan jadi begini. Kalau sudah begini, kita akan tempel lingkaran yang kecil. Kita akan tempel di tengahnya ya, supaya tidak lepas. Nah, begini adik-adik. Kalau sudah begini, kita mau bikin gambar ya di tengahnya, supaya mataharinya jadi lebih cantik. Kita kasih mata. Wah, supaya dia bisa senyum. Iya, begini adik-adik. Jadi deh. Nah, tantangan hari ini untuk kalian bikin seperti ini. Setelah itu kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Jangan lupa ya.